Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tekno. Saat Honor balik ke Indonesia, mereka langsung jor-joran nih untuk membawa semua lini produknya. Dari mulai smartphone foldable, smartphone flagship, smartphone mid-range, laptop kameranya yang bisa dicopot-copot, dan juga beberapa tablet. Salah satunya tablet yang ada di depan kita ini, yaitu Honor Pad 9. Sebuah tablet di harga 4 jutaan, tapi sudah include dengan aksesoris pendukung yang lengkap pastinya. Kira-kira seberapa menarik tablet yang satu ini? Kita akan kupas dari mulai spesifikasinya, penggunaan untuk menggantikan sebuah laptop, bahkan ekosistem yang bisa terhubung dengan smartphone Honor, yaitu Honor Connect. Oke, sebelumnya gue mau apresiasi dulu ke Honor, yang dimana dia jadi salah satu tablet yang anti ribet kalau menurut gue, karena mereka memberikan opsi bundling aksesoris saat di paket pembeliannya, yang dimana di harga segini kita nggak usah pusing-pusing lagi tuh buat cari aksesoris third party. Dan harapan gue semua brand-brand lain tuh bisa nih mengikuti langkah seperti Honor ini, yang dimana pas waktu udah beli tabletnya dan kita bisa mendapatkan aksesoris pendukung buat di harga yang ekonomis. Pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk seri yang ini sepertinya Honor tuh mau tampil lebih beda nih, anti mainstream kalau menurut gua. Kalian bisa lihat untuk penempatan desain layout kameranya, banyak yang kritik karena memang biasanya itu sebuah tablet memiliki layout kamera yang ada di pojokan, tapi Honor ini berbeda. Posisi kameranya itu ada di tengah-tengah sehingga tablet ini memiliki karakter yang berbeda, tapi tetap tampil minimalis. Sebenarnya nggak ada masalah juga untuk tampilan desain kayak gini. Bahkan bagi sebagian orang yang suka desain center point bakalan satisfying ngelihat desain si tablet ini. Materialnya sendiri di bagian belakang sudah menggunakan glass dengan tekstur doff teman-teman, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari di bagian backdoornya ini, serta framenya yang udah pakai aluminium juga. Nah untuk varian warnanya sendiri dia cuma ada satu, yaitu varian warna grey. Namun ada satu bagian yang menarik dari tablet ini dan yang nggak dimiliki dari tablet-tablet lain di harga 4 jutaan. Biasanya di tablet harga 4 jutaan itu memberikan speaker hanya 4 biji aja, paling mentok-mentok sih di 4 biji ya. Tapi Honor Pad 9 ini memberikan speaker sampai 8 titik. Untuk karakter audionya sendiri nggak cempreng. Kalau misalnya kita atur ke volume tinggi, bassnya juga berasa nendang dengan vokal yang jelas. Cukup tidak mendominasi lah satu sama lain kalau menurut gua sendiri sih yakin mereka merancang speaker kayak gini tuh membutuhkan waktu dan research yang panjang teman-teman. Dan hal ini harus kita apresiasiin ke Honor. Mengingat ini adalah tablet di harga 4 jutaan, ditambah audionya pastinya udah diverifikasi juga oleh sertifikat IRS teman-teman. Di sektor layar pun juga demikian, tablet ini patut untuk kita lirik teman-teman. Salah satunya dari segi ukuran, yang dimana ukurannya sendiri bisa disebut sebagai tablet proper untuk dipakai apapun, karena ukurannya sendiri di angka 12,1 inch, resolusinya 2,5K. Panelnya sendiri memang bukan pakai panel OLED melainkan IPS, namun menurut gue pribadi level IPS-nya ini mendekati seperti panel OLED, terutama kalau kita ngomongin warna nih. Warna yang keluar dari tablet ini berasa pop up, apalagi untuk film yang bermain warna nih. Di skenario penggunaan lain seperti penggunaan scrolling sosial media pun juga demikian, ataupun baca-baca artikel, memberikan kenyamanan yang imersif bagi gue pribadi, karena emang refresh rate-nya aja udah 120 Hz. Tablet ini sih udah mantap. Tapi yang harus kalian tahu, tablet ini pas waktu gue pakai kemana-mana dijadikan device pengganti laptop untuk pekerjaan ringan-ringan layaknya scripting, sangatlah amat bisa teman-teman, dan bisa diandalkan pastinya. Ditambah untuk brightness-nya dari tablet ini tuh cukup terang teman-teman, bahkan lu pakai di outdoor pun juga ini sih tablet no worry ya. Untuk masalah keyboardnya sendiri ini cukup unik, bukan cuma sekedar keyboard biasa aja, tapi bisa menjadi salah satu case nih teman-teman. Jadi kalian gak usah beli casing si tablet ini, karena untuk bagian keempat sisinya ini di cover oleh armor gitu. Dan ini bisa jadi salah satu contoh buat brand-brand lain. Kalau misalkan punya tablet ya, kalau bisa bandingin dengan keyboard yang menarik kayak gini. Nah untuk koneksinya sendiri menggunakan Bluetooth teman-teman, sama halnya kayak misalkan pensilnya juga yang masih menggunakan Bluetooth. Dan untuk keyboardnya ini jangan sampai lupa di charge. Tapi gue pribadi pas waktu pakai tablet ini sih nggak ngeluhin soal keyboard yang harus dicas setiap hari ya. Cuman yang disayangkan untuk mekanisme penempatan layarnya ini, yang dimana dia tuh statik gitu teman-teman. Artinya kita nggak bisa atur untuk ketegakan si layar tablet ini. Ini masih menjadi salah satu bagian yang jarang banget kita temukan di sebuah tablet. Dan tablet-tablet lain pun juga memang demikian, layarnya tuh statik kalau misalkan di harga segini. Nah, ngomong-ngomong multitasking, tablet ini bukan layaknya seperti smartphone yang layarnya digedein, tapi tablet ini dirancang untuk jadi sebuah tablet yang memang bisa diajak produktivitas tingkat advance pastinya. Kalau kalian lihat di bagian bawah home screen-nya ini ada recent apps nih teman-teman, agar bisa kalian mengakses aplikasi jadi lebih mudah. Di sini ada 3 apps yang kalian terakhir buka. Tablet ini juga bisa melakukan split screen dan juga menjalankan 2 aplikasi floating window secara bersamaan. Lalu untuk floating window-nya sendiri dia bisa menampilkan 2
2 apps sekaligus, tapi kalian juga tetap bisa nih buka floating window dengan aplikasi yang banyak. Tapi menurut gue ini jadi salah satu manajemen aplikasi yang menarik banget yang ada di Magic OS. Hal-hal kayak tadi bisa dikatakan sebagai PC level productivity guys. Ditambah saat kita jalankan di tablet ini tuh masih berasa smooth banget untuk diajak multitasking. Lagi-lagi gue apresiasikan ke Magic OS yang ringan dijalankan di tablet ini. Nah, ngomong-ngomong performance, SoC yang dipakai dari tablet ini yaitu 6 Gen 1 teman-teman, alias Snapdragon 6 Gen 1. Walaupun ini adalah SoC lama, tapi buat dipakai di sebuah tablet harga 4 jutaan masih smooth banget buat dijalankan banyak apps dan juga tidak ada masalah pastinya. Skor AnTuTu-nya sendiri dapat di angka 500 ribuan nih. Walaupun memang ini bukan masalah skor-skoran atau gimana ya, karena ini penggunaan untuk sebuah tablet. Tapi di sini gue mencoba untuk memuaskan kalian, apakah tablet ini bisa buat diajak ngegame? Kita coba dari Mobile Legends Bang nih. Settingannya yaitu Super Ultra, FPS-nya dapat di angka 90 dan ini cukup stabil teman-teman. Baterainya juga cuma berkurang 6% selama 30 menit bermain dengan temperatur nyentuh di angka 35 derajat Celcius aja. Oke, buat main game Mobile Legends approve ya tablet ini. Terus juga Genshin Impact, settingannya adalah medium 60 fps dan FPS-nya itu rata-rata dapat di angka 30 sampai 50 fps. Ya walaupun kalau kalian lihat secara chart grafik di sini nggak stabil-stabil banget, tapi setidaknya tablet ini masih bisa banget. Baterainya sendiri berkurang 9% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 38 derajat Celcius, artinya masih adem banget. Walaupun ini bukan tablet gaming ataupun tablet dengan SoC yang powerful, tapi tablet ini bisa membuktikan ke kalian nih kalau misalnya tablet ini masih mempenghuni banget buat main game Mobile Legends ataupun game-game yang lainnya lah. Intinya tablet ini buat dipakai harian udah enak banget dengan SoC Snapdragon 6 Gen 1 nih teman-teman. Terkait daya tahannya sendiri, baterainya itu 8300 mAh teman-teman. Klaimnya sendiri itu bisa bertahan 11 jam dan pas waktu kita nonton video playback dari 100% sampai 15% itu memakan waktu sekitar 10 jam 2 menit. Harusnya klaim dari Honor itu benar dan bisa lebih dari itu. Ada salah satu fitur yang hampir lupa kita buat bahas, yaitu Honor Connect. Basicnya fitur ini kita bisa nikmatin ketika kita menggunakan ekosistem Honor pastinya. Kita bisa sharing screen dengan mudah pastinya, transfer file juga demikian, connect apps juga demikian, call connect dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan menggunakan Honor Connect. Namun ada yang disayangkan, gue berharap software ini bisa lebih dimatengin lagi dan lebih diimprove, yaitu kamera eksternal dari smartphone teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan kamera eksternalnya dari smartphone dan kita bisa menjalankan aplikasi seperti Zoom Meeting ya teman-teman, salah satunya biar mendapatkan hasil yang lebih jernih. Ya walaupun memang kameranya si tablet ini udah cukup mumpuni seperti kamera selfie-nya 8 megapiksel dan kamera belakangnya 13 megapiksel. Hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri aja nih, dan beberapa hasil foto yang kita ambil, dan juga ekspektasi kalian tuh jangan berharap lebih ya buat hasil kamera si tablet ini. Ini dia hasil perekaman video dari Honor Pad 9 di resolusi 1080 30 fps untuk perekaman kamera depan video. Seperti ini hasilnya teman-teman. Alright, overall tablet ini dijual dengan harga 4 jutaan jadi salah satu big deal banget bagi gua. Ya terutama buat kalian yang lagi mencari tablet yang paket komplit pastinya dengan harga yang ekonomis. Ini tablet bukan cuma sekedar layar yang besar aja nilai jual tablet ini, tapi tablet ini bisa satu tablet yang proper di harga segini untuk dipakai kerja pastinya. Dan fitur-fiturnya pun juga udah layaknya seperti PC level. Kalau kalian sendiri gimana ya? Tertarik sama tablet yang satu ini atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya memang tertarik, langsung aja cek produknya yang ada di link deskripsi pastinya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, langsung aja tanya di kolom komentar. Nanya secara privat juga boleh kok, DM di Instagram kita di @rapidtechno teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.